Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muslim Channel. Kali ini Muslim Channel akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaiha. Nabi Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Potifar, pembesar Mesir. Sejak ia menginjakkan kakinya di rumah itu, ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya, suami istri, untuk mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah serta segala keperluan mereka dengan sepenuh hati, ikhlas juga jujur, tidak menuntut upah serta balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga tersebut. Ia menganggap dirinya di rumah itu bukan lagi sebagai hamba bayaran, tetapi sebagai salah satu anggota keluarga mereka. Demikian pula anggapan majikannya, suami istri, terhadap dirinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat oleh Yusuf selama ia tinggal di rumah Potifar telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Ia yang telah dikaruniai oleh Allah kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan tenang di rumah Potifar semakin terlihat tambah segar dan di wajahnya, menambah elok parasnya dan tambah tegak tubuhnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istri Potifar. Majikannya sendiri bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki andai kata ia hidup di kota Sadum di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu. Kebersamaan sehari-hari di rumah antara Yusuf, pemuda remaja yang gagah perkasa, dan Nyonya Potifar, seorang wanita muda cantik dan ayu, tidak akan terhindar dari risiko terjadinya perbuatan maksiat bila tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menyekat hawa nafsu. Demikianlah akan apa yang terjadi terhadap Yusuf dan istri pembesar Mesir tersebut. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Potifar tidak menganggapnya dan memperlakukannya tidak lebih dari sekedar pembantu rumah yang cakap, tanggap, giat dan jujur, berakhlak serta berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhurnya itu serta kecakapan dan ketanggapan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang dipasrahkan kepadanya. Akan tetapi, memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Potifar terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk benda dan paras wajahnya. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati. Bunga api cinta yang masih kecil di dalam hati Nyonya Potifar terhadap Yusuf semakin hari makin membesar dan membara tiap kali ia melihat Yusuf berada di dekatnya atau mendengar suara langkah kakinya. Walaupun ia berusaha memadamkan api yang membara di dadanya itu dan hendak menyengkat nafsu birahi yang sedang bergelora dalam hati, untuk menjaga martabatnya sebagai majikan dan mempertahankan sebagai istri pembesar Mesir. Namun, ia tidak berupaya menguasai perasaan hati serta hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Bila ia duduk sendiri, maka terbayanglah di depan matanya paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus, hingga tetap melekat bayangan itu di depan mata dan hatinya. Sekalipun ia berusaha untuk menghilangkannya dengan mengalihkan perhatian kepada urusan dan kesibukan rumah tangga, dan akhirnya menyerahlah Nyonya Potifar kepada kehendak dan panggilan hati dan nafsunya yang mendapat dukungan syaitan dan iblis, hingga semua pertimbangan dikesampingkan, kedudukan dan martabat serta kehormatan diri sesuai dengan tuntutan dengan akal yang sehat. Nyonya Potifar menggunakan taktik memancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya, dan bukannya
bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf demi menjaga kehormatan dirinya. Sebagai istri pembesar Mesir, ia selalu berdandan dan berhias rapi. Bila Yusuf berada di rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku sambil menampakkan seakan-akan dengan tidak sengaja bagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati orang lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaikha istri Potifar mencintai dan mengandungi nafsu syahwat kepadanya, menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaikha kepadanya adalah hal biasa. Ia berlaku sopan santun dan bersikap hormat seperti biasa, serta tidak sedikit pun terlihat sesuatu gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaikha yang ingin menarik perhatiannya dan menggiurkan hatinya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan suatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan atau suatu tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan hati Zulaikha tambah panas dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengerti oleh Yusuf yang dianggapnya berdarah dingin itu, maka akan dilakukannya secara berterus terang dan kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun. Zulaikha tidak tahan lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar daripadanya. Maka kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke kamar tidurnya seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke kamar di belakang Zulaikha, sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam kamar. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaikha kali itu kepadanya untuk masuk ke kamarnya bukanlah perintah biasa untuk melakukan sesuatu yang biasa diperintahkan kepadanya. Ia baru sadar ketika ia berada di dalam kamar. Pintu dikunci oleh Zulaikha, tabir disisihkan seraya terbaring. Berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayo, hai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin wahai Tuan Putri, aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan Putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati tuanku, suami Tuan Putri, yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku. Kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepadaku adalah suatu amanat yang tidak patut aku ingkari. Sesekali tidak akan aku balas budi baik tuanku dengan pengkhianatan dan penodaan nama baiknya. Selain itu, Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku lakukan apa yang Tuan Putri minta dariku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaikha melotot dan wajahnya menjadi merah, tanda marah yang meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya, yang dianggapnya suatu perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya yang sudah merendahkan diri. Mengajaknya tidur bersama tetapi ditolak mentah-mentah. Padahal tidak sedikit
sebagian besar pemerintah dan orang-orang berkedudukan telah lama merayunya dan ingin sekali menyentuh tubuhnya yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaikha. Yusuf melihat mata Zulaikha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah, menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan segera lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjangnya, mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariklah kuat oleh Zulaikha bagian belakang kemejanya hingga robek. Tepat ketika mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Potifar yang melihat mereka dalam keadaan mencurigakan itu. Dengan tidak memberi kesempatan Yusuf membuka mulut, berkatalah Zulaikha kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaan itu, "Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji. Itu telah berani secara kurang ajar masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih." Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya, Potifar, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke kamarnya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkir, namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang hingga robek." Potifar dalam keadaan bingung, siapakah di antara kedua orang itu yang benar? Yusufkah yang memang selama hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta, atau Zulaikha yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian itu tibalah seorang dari keluarga Zulaikha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai pikiran dan nasihatnya. Atas permintaan Potifar untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf robek bagian belakang, maka ialah yang benar, dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila kemejanya robek di bagian depan, maka dialah yang berdusta, dan istrimu yang berkata benar." Berkatalah Potifar kepada istrinya, setelah persoalannya menjadi jelas dan tabir rahasianya terungkap, "Beristighfarlah engkau, hai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpalinglah dia menghadap Yusuf dan berkata kepadanya, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu, wahai Yusuf, dan ingatlah lidahmu, agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia yang tersimpan